Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nursia. Saya mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang televisi dan YouTube. Seperti yang kita ketahui, televisi ini adalah alat yang biasa kita gunakan di rumah untuk mendengarkan audio atau melihat gambar, memuat fitur informasi lainnya yang disiarkan dengan format digital. Nah, yang kedua yaitu YouTube. YouTube ini adalah media sosial yang dimana sama saja seperti di TV digital, tapi yang membedakan yaitu mudah diakses dan tanpa batas waktu gitu. Jadi YouTube ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, selain itu YouTube ini bisa isinya tuh berbagai konten. Jadi tidak hanya itu saja, tapi banyak macam konten yang ada di dalam YouTube. Nah, selanjutnya itu kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana sih suatu institut ingin membuat televisi terestrial digital? Apa saja infrastruktur dan organisasi yang harus dipersiapkan? Dan bagaimana proses perizinan dan persiapan program yang akan ditayangkan? Nah, ini tuh ada 3 poin. Yang pertama infrastruktur teknologi, yang kedua organisasi dan kebijakan, dan yang ketiga yaitu pengembangan dan implementasi. Untuk yang pertama yaitu ada poin saluran pengembangan nikel. Saluran pengembangan nikel ini yaitu teknologi seperti DVB dan TRC. Ini tuh penting untuk memungkinkan interaktivitas dalam siaran digital. Nah, proyek ini seperti Witness di Eropa. Ini tuh telah diuji dan memvalidasi aspek-aspek teknis dari sistem ini, termasuk spektrum yang sesuai dan pengembangan set-top box atau STB. Nah, yang kedua yaitu jaringan frekuensi tunggal SVN. Ini tuh diperlukan untuk menghemat sumber daya frekuensi radio. Ini juga memerlukan sinkronisasi frekuensi waktu dan bit, serta mempertimbangkan kebutuhan cakupan program di berbagai tingkat pemerintah. Yang ketiga yaitu teknologi penyiaran generasi kedua. Ini tuh seperti DVB-T2 yang menawarkan efisiensi spektral lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik. Nah, untuk poin organisasi dan kebijakan itu ada program switchover digital. Ini tuh seperti yang dilakukan di Inggris, yang dimana infrastruktur televisi terestrial diubah secara bertahap dari analog menjadi digital, memastikan semua situs transmisi dapat memberikan sinyal TV digital. Yang kedua yaitu standar nasional. Nah, ini juga di negara Cina dan Brazil yang menetapkan standar untuk sistem transmisi DDT dan arsitektur perangkat akses. Nah, poin ketiga yaitu ada pengembangan dan implementasi, yang dimana pengelolaan spektrum frekuensi itu konsep ulang frekuensi siaran televisi harus dikelola dengan baik untuk mengoptimalkan pengguna spektrum. Yang kedua yaitu infrastruktur broadband. Ini tuh memanfaatkan transisi ke televisi digital untuk membangun infrastruktur di lokasi terpencil, memperluas jaringan inti nasional. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih ketika institut membuat TV, apa saja infrastruktur dan organisasi yang diperlukan, dan bagaimana proses perizinan sampai kepada proses monetisasi melalui YouTube. Nah, ini melalui platform YouTube. Nah, platform YouTube ini memberikan layanan monetisasi berupa pemasangan iklan pada akun seseorang atau konten kreator dengan kriteria tertentu. Ini tuh agar dapat mengikuti program kerjasama dengan monetisasi YouTube. Seorang konten kreator harus mengikuti kebijakan yang diatur oleh YouTube. Kebijakannya itu yaitu harus memiliki 4.000 jam tayang, memiliki 1.000 subscriber dalam 1 tahun terakhir, mengikuti pedoman yang telah dibuat oleh YouTube, serta memiliki akun Google AdSense. Konten kreator yang telah mendapatkan subscriber dengan jumlah tertentu akan mendapatkan sebuah penghargaan berupa play button atau YouTube Creator Awards. Nah, untuk membuat YouTube ini ada aturannya dalam mengatur penyiaran, telekomunikasi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Nomor 19 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Itu ada pengaturan dan aspek tanggung jawab YouTube berdasarkan UU. Nah, penyiaran YouTube sebagai layanan OTT audiovisual tidak termasuk dalam media yang diatur dalam UU penyiaran karena karakteristik utama layanan OTT audiovisual yang diakses melalui jaringan internet atau layanan OTT berbeda dengan penyiaran publik tahun 2020. Nah, sebaliknya, siaran televisi atau radio diterima serentak melalui perangkat teknologi penyiaran. Konten dari kedua jenis media tersebut memiliki kesamaan, yaitu berupa pesan atau rangkaian dalam bentuk suara dan gambar. Undang-undang penyiaran mengatur terkait isi siar khususnya pada pasal 36, 47, 50, dan 52. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari kedua media di atas, mana sih yang paling efektif dilaksanakan untuk saat ini? Keduanya itu mempunyai keunggulan masing-masing, tetapi untuk saat ini media YouTube itu paling unggul, yang dimana YouTube ini bisa diakses di mana saja selama ada internet, maupun mau di laptop, di HP, atau di tablet. Tidak perlu di televisi atau antena, cukup perangkat yang kita miliki. Ya, selain itu, YouTube juga memiliki berbagai konten yang tersedia di aplikasi YouTube tersebut. Terus, YouTube juga bisa diakses tanpa batas waktu, tidak seperti televisi. Jika kita ketinggalan acara, biasanya itu sulit untuk menonton lagi. Sementara di YouTube kita bisa menyimpan video sehingga kita bisa menonton kapanpun. Nah, selanjutnya yaitu YouTube memungkinkan untuk kita interaktif. Interaktif dari mana? Interaktif melalui komentar, like, sehingga kita bisa terhubung dengan konten kreator tersebut. Yang selanjutnya yaitu menonton YouTube itu gratis, meskipun ada biaya iklan atau ada iklan, kita bisa bebas iklan dengan berlangganan premium. Sementara itu, banyak saluran TV berbayar yang membutuhkan biaya tambahan. Nah, yang selanjutnya yaitu siapa saja bisa menjadi konten kreator. Kita di platform YouTube ini bukan kita hanya menonton saja, tetapi kita bisa menjadi bagian dari konten kreator tersebut. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana sih agar kedua medsos atau YouTube dan TV digital ini bisa banyak dikenal secara cepat? Apakah ada medsos dan apa saja multiplatformnya? Nah, menurut saya di zaman sekarang itu banyak masyarakat yang menggunakan medsos seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, dari medsos-medsos tersebut kita bisa mengakses informasi dan bisa diterima oleh banyak masyarakat dengan cepat. Nah, untuk di TikTok ini ada program kreator TikTok, yang dimana TikTok memiliki program seperti TikTok Creator Fund yang membayar kreator berdasarkan jumlah penonton, keterlibatan, dan kualitas konten. Yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan hadiah. Mendapatkan hadiah dari mana? Dari penonton yang memberikan kepada kita ketika kita sedang live streaming. Yang ketiga yaitu kita bisa bekerja sama dengan brand ambassador. Jadi kayak kita tuh berkolaborasi dengan brand-brand yang kita kerjasamai. Nah, yang keempat yaitu TikTok Shop. TikTok Shop ini kreator dapat memanfaatkan TikTok Shop untuk menjual produk langsung melalui konten mereka. Fitur ini memungkinkan kreator untuk menampilkan produk di video dan live streaming sehingga penonton bisa langsung membeli. Yang kelima yaitu afiliasi TikTok. Nah, ini tuh kreator dapat menggunakan program afiliasi TikTok untuk mempromosikan produk dari TikTok Shop. Mereka akan mendapatkan komisi setiap seseorang membeli produk melalui tautan yang mereka bagikan. Jadi biasanya tuh ketika kita meng-share link, ketika ada yang membeli di link kita akan mendapatkan komisi dari per orang. Itu. Oke, cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.